cukup tragis ya, sedih juga karena apa, aku punya sahabat kayak Rizky Bilar sama Haris juga, ngerasa kayak ketika sahabat kita sakit aja atau disakitin orang itu kan sedih, apalagi dua-duanya mereka meninggal bareng, itu kan menurut aku suatu hal yang kayak wah pasti pihak keluarga sedih, orang-orang terdekat dia sedih, apalagi orang-orang yang tahu mereka udah bersahabat ketika mereka meninggal bareng, itu sebuah hal yang kayak wah pasti hancur hati orang terdekatnya, apalagi semoga mereka dipertemukan di surga lah nanti. Terus kan cuaca juga lagi nggak bagus nih, Ya. terus di dalam pendakian akhirnya ya mereka begitu maksudnya pergi gitulah pulang. Nah dari kamu sendiri mungkin termasuk orang yang suka mendaki juga nggak sih? Kalau aku jujur kurang punya feel untuk mendaki ya. Pengen sih pengen, cuman aku lebih menikmati ketika aku ke pantai. Karena orang kan punya pilihan kan. Setiap orang ada yang suka mendaki, ada yang suka ke pantai. Kalau aku sih belum feel. Siap. Thank you, Bro. Kurang ada feel untuk mendaki. Terus Kenapa? Nggak tahu ya, dari dulu karena diajarin dari kecil orang tua aku tuh di pantai karena aku orang pesisir ya gitu. Iya, oke. Terus menurut kamu yang perlu ditingkatkan nih untuk keselamatan gitu kan, apalagi di cuaca yang seperti ini gitu kan, yang lagi ekstrim banget, gimana nih? Menurut aku buat para pendaki ataupun orang pecinta alam lebih hati-hati lagi untuk mengeksplor ya, karena emang cuaca lagi tidak menentu, apalagi sering musim hujan, musim badai, kita nggak pernah tahu nasib, kematian, ajal itu. Jadi ya menurut aku lebih safety lagi, lebih hati-hati lagi dalam melakukan semua hal. Tapi kalau dilihat kan dari umurnya itu kan sekitar sudah 60 tahun ya kurang lebih gitu kan, tapi masih melakukan kegiatan seperti mendaki itu kan ya Supaya gitu, capek gitu ya, ngelihatnya ya. Gimana, beresiko banget gak sih sebenarnya? Ya namanya hobi ya, kayak kita ini kalau dipikir-pikir bulan puasa main bola lari-larian 2 jam itu kan hal yang cukup luar biasa kan. Kayak kalian aja kerja misal jalan lari kejar aja itu kan capek kan, cuman kita main bola lu lari-larian intensitas tinggi, nggak minum nggak makan, ya namanya hobi, balik lagi kan gitu. Terus menurut kamu Kak gimana sih mereka waktu pas ada di situasi seperti itu, gimana yang kamu bayangkan mungkin? Pasti merasa kayak sedih lah ya yang pastian, karena di gunung berdua kayak gitu, kayak mereka bakal meninggal bareng, terus juga kayak wah ajal gua, pasti sedih lah, yang pasti nggak kebayang sih kalau aku di posisi kayak gitu ya, nauzubillah min dzalik sih. Bisa dibilang juga Firsa Bersari nih ya, ada di Pecinta. saat itu juga gitu kan, maksudnya walaupun tapi selamat ya, terus beda kelompok juga, tapi kan pasti kerasa juga dong takutnya. Dia kayak wah gua kalau gua di situ gua bisa gini-gini, pasti juga ngerasain lah, ada feel juga lah pasti dia kan, kayak wah alhamdulillah gue nggak kayak gini sih. Menurut aku sih untuk yang resiko-resiko untuk mendaki atau pergi kemana-mana alam itu tahan dulu deh kayak gitu, karena cuaca emang lagi ekstrim kan, kita bisa lihat tiba-tiba hujan gede, tiba-tiba angin, jadi yang lebih hati-hati lagi sih. Terus menurut kamu gimana sih arti sebuah perjalanan pendakian setelah kejadian seperti ini gitu? Pasti kan banyak yang akan takut, trauma gitu. Ya baik lagi aku bilang, karena emang ajal, rezeki, maut itu kan emang udah diatur sama Tuhan kan. Baik lagi kita sebagai manusia harus lebih hati-hati lagi. Kalau emang hobi banget ya tunggu dulu, sabar dulu, ketika cuaca oke baru gas naik lagi mendaki. Lebih berhati-hati lagi dan lebih menahan lah kayak gitu. Karena emang kalau hobi tuh nggak bisa dihindarin, nggak bisa ditahan. Kita mau main bola aja misalnya jam 5 tuh lagi haus-haus kalau kita main bola. Namanya hobi senang kan, jadi ya kita paksain. Yang pasti juga harus didampingi pemandu. Ya guide yang itu yang benar-benar profesional, ahli lah dalam bidangnya. Oke. Doanya mungkin buat mereka Doanya semoga tambahan. Mungkin kalau Bang Adi melakukan kegiatan bersama sahabat itu kalau nggak gunung apa sih? Kebetulan aku Bilar Haris itu belum pernah kita pergi ke gunung ya, cuman ke pantai kita pernah, terus juga kita pergi ke outbound, ke hutan-hutan pernah, cuman untuk mendaki kita belum pernah. Biasa sih yang kita lakukan ketika bersama sahabat itu ya kita ngobrol, sharing, ketawa, canda, ngomongin masa depan, ngomongin bisnis sih, lebih kayak gitu. Kebetulan hobi kita hampir sama semua juga, kayak aku sama Bilar bola, aku sama Haris biliar, terus juga ada olahraga yang bareng-bareng juga, kayak kita sempat juga main basket kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada olahraga yang terlalu ekstrim juga, hobinya juga hampir sama sih. Terus makna explore alam bersama sahabat-sahabat Kang Bang Adi misalnya, itu gimana sih merasakan feel-nya gitu? Sangat menyenangkan lah, apalagi kan ketika kita masuk ke hutan, ke
alam nature itu kan pikiran kita fresh, kita mendapatkan oksigen yang banyak kan dari tumbuh-tumbuhan itu. Jadi ya menyenangkan, happy, banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan ketika kita bersama sahabat di alam. Jadi kayak lebih terkonek gak sih sama Ya, sahabat masing-masing? lebih punya koneksi kayak kita kan di tengah hutan misalnya bareng-bareng kan kayak Ah. ada feel koneksi lah. Oh ternyata kayak gini ya kita meninggalkan ibu kota yang hiruk pikuk, kita langsung ke ini kayak wah gini enak. Maksudnya jadi lebih tahu sahabat kita tuh Iya. sebenarnya kayak gimana Iya, gitu. benar-benar. Iya. Dan ketika kalau di case ini dia jalan bersama sahabat terus pergi bersama juga pulang juga bersama itu Lebih ya, lebih Memaknai chemistry-nya gimana? lebih mendalam sih. hmm, Oke? oke. Oke. Thank you ya. Thank you.